Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Gentleman. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Raj Endeka. Film ini juga dibintangi oleh si babang tampan Siddharth Malhotra. Dan sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Gentleman ini menceritakan tentang seorang anggota tim khusus militer yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya demi menjalani kehidupannya yang normal. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di kota Mumbai, di mana saat itu terlihat seorang cowok gendut yang turun dari mobilnya. Namun karena kelalaiannya, mobil tersebut pun mundur dengan sendirinya hingga mengacaukan lalu lintas di jalan tersebut. Bahkan mobil tersebut terhantam mobil hitam yang sedang melintas di sana. Scene berpindah ke kota Miami, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan dengan babang tampan yang bernama Gaurav. Saat itu Gaurav sangat bahagia karena kini ia telah memiliki sebuah rumah dari uang miliknya sendiri. Dan itu adalah hal yang ia impikan selama ini. Singkat cerita, Gaurav kembali ke rutinitasnya, yaitu sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan. Di sana ia memiliki sahabat yang bernama Dixit. Tak lama Gaurav mendapatkan telepon dari teman wanitanya yang ia sukai. Wanita itu bernama Kavya. Saat itu Kavya tengah berada di kantor polisi akibat kelalaiannya dalam berkendara. Mendengar hal tersebut, Gaurav pun bergegas pergi ke kantor polisi untuk membantunya. Singkat cerita, setelah keluar dari kantor polisi, Kavya terkejut karena Gaurav telah menjual mobil mewahnya dan menggantinya dengan mobil yang sederhana. Lalu Gaurav menjelaskan jika mobil sederhananya itu adalah mobil keluarga dengan fitur keamanan terlengkap. Di perjalanan, Kavya merasa aneh dengan Gaurav yang selalu berbicara tentang keluarga, padahal ia belum menikah. Melihat kedekatan Kavya dan Gaurav, teman Kavya yang bernama Piji menyarankan agar Kavya dan Gaurav menjalani hubungan yang lebih serius lagi. Namun Kavya berkata jika Gaurav bukanlah tipenya, karena menurutnya Gaurav adalah pria kaku yang membosankan dengan kehidupan yang formal. Di tempat lain terlihat Gaurav sedang berkelahi dengan seseorang. Ternyata Gaurav sebenarnya adalah seorang agen khusus dan di kehidupannya sebagai agen ia sering dipanggil dengan nama Rishi. Dan kita panggil dia Rishi aja ya guys biar gak pusing. Saat itu Rishi dan agen lainnya sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah berkas yang ada di kedutaan Cina. Rishi dan agen lainnya merupakan agen dari unit X. Singkat cerita, sesampainya di ruang penyimpanan, mereka mencoba membuka sebuah berkas menggunakan alat peledak. Namun karena ledakannya terlalu besar, berangkas itu pun terpental. Dan semua orang yang ada di sana panik dong. Lalu petugas keamanan segera bergerak untuk menangkap Rishi dan teman-temannya. Lalu Rishi mengalihkan petugas keamanan agar mengejar dirinya dan temannya yang bernama Yakub. Sedangkan teman Rishi yang lainnya berhasil mendapatkan berkas yang mereka cari. Di sisi lain, Yakub berhasil menembak salah satu polisi. Lalu Yakub dan Rishi pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, setelah berhasil melarikan diri dan mengambil berkas tersebut, mereka pun bertemu di suatu tempat. Saat itu ada seorang pria yang tak sengaja datang ke tempat tersebut. Namun karena tidak ingin mengambil resiko, Yakub pun membunuh pria tersebut. Yakub! Dan tentu saja hal itu membuat Rishi marah. Karena bagi Rishi, pria tersebut hanyalah orang biasa yang tak tahu apa-apa.
Dan disinilah terlihat Yakub tidak menyukai Rishi, meskipun mereka adalah rekan satu tim dalam unitnya. Nothing personal, bhai. Scene berpindah ke kota Mumbai. Saat itu terlihat dua orang pria yang berada di sebuah mobil. Mereka sedang membicarakan insiden yang baru saja terjadi di kedutaan Cina, di mana unit X terlibat dalam kejadian tersebut. Saat itu Kolonel PJ yang merupakan pimpinan unit X berkata, jika itu hanyalah sebuah kecurigaan. Namun pria yang bernama Hussein menjawab bahwa ia telah mengetahui jika kolonel lah orang yang telah mendanai perdagangan senjata. Maka dari itu Hussein akan membubarkan unit X. Mendengar hal tersebut, kolonel langsung menghubungi seseorang dan tak lama peluru melesat ke kepala Hussein sehingga membuat Hussein meninggoy. Scene berpindah ke Miami. Karena kinerjanya yang sangat baik, saat itu Rishi terpilih untuk pergi ke Mumbai dan menjalankan kerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di India. Namun salah satu karyawan yang bernama Billy malah mengajukan dirinya yang akan pergi ke Mumbai. That's great, Billy. We all know what a hell of a team player you are. Akan tetapi karena itu kerja keras Rishi, Kapya menegaskan kepada Rishi agar Billy tidak mengambil pekerjaannya. Namun Rishi malah memilih diam dan setuju jika Billy yang akan pergi ke Mumbai untuk melakukan pekerjaannya. Setelah itu Rishi mengajak Kapya untuk makan malam bersama. Saat itu Dixit menyarankan kepada Rishi agar tidak mencoba melamar Kapya di saat kencan pertama mereka. Singkat cerita, Kapya pun telah sampai di tempat yang sudah Rishi tentukan. Saat melihat Rishi dari kejauhan, Kapya merasa panik. Ia berpikir jika Rishi akan melamarnya. Perbincangan mereka pun terlihat sangat kaku. Bahkan Kapya pun berteriak saat melihat Rishi yang membungkukkan badan di hadapannya. Namun saat melihat reaksi Kapya, Rishi beralasan jika ia ingin mengambil sendok yang jatuh. Bahkan ia membatalkan sebuah kejutan yang akan diberikan kepada Kapya. Rishi langsung meminum segelas air yang telah ia isi sebuah cincin di dalamnya. Beruntungnya guys, cincin itu nggak ketelan si Rishi. Setelah itu Rishi menghubungi Dixit. Rishi memberitahukan jika Kapya telah menolaknya. Singkat cerita, saat di markas Rishi menceritakan tentang Kapya kepada anggota unit X. Saat itu Rishi merasa jika tugas yang kolonel berikan selama ini itu adalah salah, karena telah banyak orang yang tak bersalah menjadi korban mereka. Rishi juga berkata jika ia ingin kehidupan yang normal, di mana suatu hari nanti ia ingin memiliki keluarga dan rumah seperti yang ia impikan. Keesokan harinya Rishi menemui kolonel. Rishi berkata jika ia ingin mengundurkan diri dari unit X karena Rishi ingin memulai kehidupannya yang baru. Namun karena Rishi merupakan agen yang berbakat, kolonel tidak menyetujuinya. Ia malah menyuruh Rishi mengambil cuti untuk menenangkan pikirannya. Akan tetapi Rishi tidak menghiraukannya. Bahkan karena keputusannya sudah bulat, Rishi tidak mau lagi menerima perintah dari kolonel. Dan hal tersebut tentunya membuat kolonel sangat marah. Scene berpindah ke goa. Saat itu terlihat ada beberapa pria yang sedang mengintai Rishi. Namun ternyata Rishi menyadarinya. Lalu Rishi mencoba mengancam salah satu pria itu dengan menggunakan sebuah pisau. Tak lama datang seorang pria yang bernama Ramachandra dan ia merupakan seorang direktur NSC. Lalu Ramachandra mengajak Rishi untuk berbicara. Saat itu Ramachandra memberitahukan jika tugas yang Rishi lakukan di kedutaan Cina itu bukanlah tugas untuk negara, melainkan itu adalah tugas untuk kepentingan kolonel sendiri, yang tak lain adalah tugas ilegal. Namun Ramachandra tidak bisa menangkap kolonel karena ia belum memiliki bukti yang kuat. Meskipun Ramachandra telah mengetahui ada kesepakatan senjata yang dilakukan oleh kolonel dan temannya yang bernama Jindab. Maka dari itu Ramachandra menemui Rishi untuk meminta bantuannya karena Rishi merupakan pemimpin dalam misi tersebut. Akan tetapi Rishi menolak untuk membantu Ramachandra karena Rishi tidak ingin lagi terlibat dalam hal tersebut.
Singkat cerita, sesampainya di rumah, Rishi menyadari jika ada hal yang aneh. Saat ia memeriksa rumahnya, ternyata di dalam rumahnya itu sudah terdapat sebuah bom. Dan saat itu juga ternyata ada seorang pria di luar yang sedang memperhatikannya. Rupanya guys, pria ini yang telah memasang bom tersebut. Dan setelah mendengar ledakan kecil dari dalam rumah, pria tersebut pun masuk ke dalam rumah untuk memastikannya. Namun ternyata Rishi menjebaknya. Dan setelah pria tersebut masuk ke dalam, Rishi pun meledakkan bom tersebut. Setelah itu Rishi menemui kolonel karena Rishi telah mengetahui jika itu adalah perbuatan kolonel. Namun kolonel berkata jika ia tidak berniat untuk membunuh Rishi. Kolonel juga berkata jika ia akan membiarkan Rishi memilih jalannya sendiri. Tapi sebelum itu kolonel meminta Rishi untuk menyelesaikan misi terakhirnya terlebih dahulu. एक आखिरी assignment. Scene berpindah ke Miami. Karena prestasi yang telah dimiliki oleh Rishi, akhirnya Rishi terpilih sebagai orang yang akan pergi ke Mumbai untuk melakukan kesepakatan dengan perusahaan yang ada di sana. Saat itu Rishi sempat menolaknya dengan berbagai alasan, namun keputusan dari perusahaan tidak bisa diganggu gugat. Anything about coding? You're great with people, and I'm not taking no for an answer. Di tempat lain, Rishi menjelaskan kepada anggota unit X jika target mereka kali ini berasal dari kota Miami. Namun Rishi tidak mengenal orangnya. Akan tetapi meski begitu, Rishi mengetahui jika pria yang bernama Mishra telah membuat kesepakatan dengan target mereka kali ini. Maka dari itu mereka harus berhasil mengambil ponsel milik Mishra agar mereka dapat bertemu dengan orang yang menjadi target mereka. Suatu malam mereka melihat Mishra yang masuk ke sebuah bar. Lalu mereka pun mulai menjalankan misinya dengan meminta bantuan wanita yang bernama Nikki. Akan tetapi rencana mereka berubah setelah mengetahui jika Mishra memiliki ketertarikan kepada sesama jenis atau sering kita sebut gay. Setelah mengetahui itu, Rishi datang ke sana untuk menjadi umpan. Lalu Rishi pun berhasil menukar ponsel Mishra untuk sementara. Sialnya guys, ternyata Mishra berani mencium Rishi hingga membuat Rishi melohok. Hade merang guys, dicium sesama jenis. Kalau lawan jenis mah ya enak kali, hehe. Oke lanjut. Tak lama kemudian Nikki tiba di sana. Saat itu Rishi langsung menghampiri Nikki yang belum mengetahui apa yang telah terjadi. Karena tidak ingin membuat Mishra curiga, Rishi langsung mencium Nikki dan memintanya untuk segera pergi. Setelah melihat Rishi mencium Nikki, Mishra merasa kecewa dan akan meninggalkan tempat tersebut. Beruntungnya saat itu mereka dapat mengembalikan handphone milik Mishra tanpa Mishra sadari. ये फोन मेरा. Singkat cerita, setelah sampai di markas, mereka membuka percakapan yang dilakukan oleh Mishra dan target mereka. Saat itu mereka mengetahui jika Mishra akan segera bertemu dengan target mereka yang bernama Gaurav Kapoor. Keesokan harinya, saat Mishra akan melakukan pertemuan, mereka menculik Mishra yang sudah berada di basement. Sementara itu, Rishi menyamar menjadi Mishra untuk menemui Gaurav Kapoor. Dan akhirnya ia pun bertemu dengan Gaurav Kapoor. Saat itu Gaurav Kapoor sempat mencurigai Rishi karena yang ia ketahui Mishra adalah seorang pria parubaya. Akan tetapi Rishi berhasil membuat Gaurav Kapoor percaya kepadanya. Dan saat Gaurav Kapoor akan memberikan barang yang mereka cari, Yakub malah menembak mati Gaurav Kapoor. Melihat hal tersebut, Rishi sangat marah karena Yakub selalu saja membunuh orang yang tak bersalah setelah ia mendapatkan apa yang ia cari. Singkat cerita, saat di perjalanan, kolonel memberikan perintah kepada Yakub dan anggota unit X lainnya untuk membunuh Rishi. Mengetahui pergerakan dari teman-temannya, Rishi pun segera memberikan perlawanan dan perkelahian konyol di dalam mobil pun terjadi. Saat itu Yakub dan Rishi berhasil keluar dari dalam mobil tersebut, namun pergelutan pun terjadi lagi.
Saat Risi berhasil mengambil barang bukti tersebut, ia pun memilih untuk melarikan diri. Akan tetapi, anak buah kolonel lainnya mencoba mengejar Risi. Saat itu Yakub menembak Risi sehingga membuat Risi terjatuh. Kemudian Yakub bergegas untuk memeriksa Risi yang telah terjatuh akibat terkena tembakan. Namun ternyata di sana Yakub tidak menemukan Risi. Singkat cerita, Risi yang telah mendapatkan barang bukti, ia pun langsung menelpon Ramachandra. Namun karena barang bukti itu rusak, mereka tidak dapat menangkap kolonel. Lalu Ramachandra meminta Risi untuk segera meninggalkan India karena kini Risi berada dalam bahaya. Di sisi lain, kolonel merasa terancam karena barang bukti tersebut telah berada di tangan Risi. Lalu kolonel memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Risi dan membunuhnya. Singkat cerita, Risi akan meninggalkan kota Mumbai. Saat itu supir taksi bertanya, apakah ini pertama kali Risi datang ke Mumbai? Lalu Risi menjawab, jika ini bukan pertama kali ia datang ke Mumbai, karena 5 tahun lalu ia pernah tinggal di Mumbai. Dan ternyata setelah menjalankan misi terakhirnya itu, Risi datang ke penginapan Gaurav Kapoor yang telah dibunuh oleh Yakub. Dan sejak saat itulah agen Risi ini mengganti identitasnya menjadi Gaurav Kapoor. Dan di Miami lah kehidupan barunya dimulai sebagai Gaurav Kapoor. लाइफ में सबको दूसरा मौका नहीं मिलता. Cerita kembali ke taksi tadi ya guys. Saat itu Gaurav dan supir taksi terkejut dengan adanya mobil merah yang berjalan mundur di hadapan mereka, sehingga terjadi kecelakaan seperti yang diperlihatkan di awal film tadi. Suatu hari Yakub menemui kolonel. Yakub memberitahukan jika Risi alias Gaurav masih hidup dan sempat kembali ke Mumbai. Dan menurut informasi dari supir taksi, Risi akan pergi ke bandara untuk melakukan penerbangan ke Miami. Setelah mengetahui hal tersebut, kolonel memerintahkan Yakub untuk mengambil kembali barang bukti yang masih berada di tangan Risi bagaimanapun caranya. Karena jika barang bukti itu jatuh ke tangan polisi, maka organisasi mereka akan hancur. Setelah mendapatkan perintah dari kolonel, Yakub bergegas untuk datang ke Miami dan menghubungi rekannya yang bernama Jignesh yang berada di Miami. Sementara itu, Risi yang telah menyembunyikan identitasnya, ia kembali menjalankan kehidupannya sebagai Gaurav. Dan setelah berada di tempat kerjanya, Kapya memberikan perhatian atas kecelakaan yang telah menimpa Risi. Namun hal tersebut Kapya lakukan sebab ia ingin meminta bantuan Risi untuk menjemput orang tuanya yang telah tiba di Miami. Karena mobil Risi memiliki kapasitas besar untuk mengangkut barang-barang mereka. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke bandara untuk menjemput orang tua Kapya. Melihat Risi yang sangat sopan, orang tua Kapya pun mulai menyukainya. Bahkan saat di perjalanan, orang tua Kapya tak berhenti untuk memuji Risi. Di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang dimasukkan ke dalam mesin cuci oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Jignesh. Tak lama Jignesh mendapatkan telepon dari Yakub. Yakub meminta Jignesh untuk mencari pria yang bernama Risi yang tinggal di Miami. Dan setelah mendapatkan foto Risi, Jignesh meminta kepada anak buahnya untuk menyebarkan foto tersebut ke grup Desi Mafia. Dan setelah foto Risi tersebar, kini Risi menjadi incaran seluruh geng mafia yang ada di Miami. Keesokan harinya, seorang mafia berbadan besar yang bernama Koko tengah melihat Risi di sebuah pom bensin. Lalu ia memberikan kabar tersebut kepada Jignesh. Saat Risi hendak pulang, Koko pun mengikutinya. Dan setelah bertemu dengan Risi, Koko hendak membunuhnya. Namun Risi berkata jika ia bukanlah orang yang mereka cari. Tentu saja hal tersebut membuat Koko bingung. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menunggu Jignesh. Namun saat Koko sedang menikmati makanan yang diberikan oleh Risi, Risi pun langsung memukul Koko menggunakan teflon hingga Koko pun pingsan. Dan karena hari itu Risi akan ada rapat, ia pun mengikat Koko dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Singkat cerita, saat Risi sedang melakukan presentasi, ia melihat ke arah mobilnya, di mana saat itu Koko berusaha untuk melarikan diri. Dan karena tidak ingin ada yang mengetahui hal tersebut, Risi meminta Dixit agar segera menggantikan pekerjaannya untuk sementara, agar ia dapat segera pergi untuk mencegah Koko.
Namun karena Dixit tidak memahami apapun, Dixit terlihat bingung dengan apa yang harus ia sampaikan. Di sisi lain, Rishi berhasil menangkap Koko yang hampir saja terjatuh akibat kabur dengan kepala tertutup dan tangan terikat. Setelah itu, Rishi kembali memasukkan Koko ke dalam bagasi. Singkat cerita, setelah pulang dari kantor, Dixit datang ke rumah Rishi untuk mengecek bagasi mobil Rishi karena Dixit merasa penasaran dengan mobil Rishi yang terus bergoyang. Lalu Dixit segera memeriksanya. Namun hal tersebut justru membuat dirinya dalam bahaya. Saat itu Rishi mencoba menolong Dixit dengan memberikan sebuah kode. Namun Dixit tidak memahami apa yang Rishi maksud. Kemudian saat Koko melompat untuk mengambil senjatanya, Dixit ikut melompat ke arahnya. Dan hal tersebut membuat Koko meninggoy akibat tertembak oleh dirinya sendiri. Saat itu Dixit panik karena ia berpikir jika dirinya yang telah membunuh Koko. Lalu saat mereka membersihkan bercak darah, tiba-tiba datang orang tua Kapya ke rumah Rishi. Lalu Rishi meminta Dixit untuk segera menyembunyikan mayat Koko. Sementara Rishi akan menemui orang tua Kapya. Singkat cerita, saat Rishi mengajak orang tua Kapya untuk melihat isi rumahnya, ayah Kapya berjalan sendiri dan masuk ke kamar mandi. Saat itu ia sangat terkejut melihat Dixit yang saat itu berada di kamar mandi bersama Koko. Setelah mengetahui hal tersebut, ia pun segera mengajak istrinya pergi. Dan saat di perjalanan, ia memberitahukan kepada istrinya jika ia telah melihat sepasang gay yang tengah mandi bersama di dalam kamar mandi Rishi. Namun karena sang istri sangat menyukai Rishi, ia pun tidak menghiraukannya. Bahkan ia mengatakan jika hal itu legal di sana. Di sisi lain, Dixit yang masih penasaran, ia pun bertanya kepada Rishi apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Dixit juga bertanya siapa Rishi sebenarnya. Namun Rishi tidak menjawab apapun. Ia malah menyuruh Dixit untuk segera pulang dan ia akan menceritakan semuanya nanti. Dix, घर जा, मैं सब बताऊंगा. Keesokan harinya, Yakub dan kedua anak buahnya datang ke Miami. Di sana, ia disambut oleh Jignes. Saat itu Jignes memberitahukan jika anak buahnya yang telah mengintai Rishi akan segera menangkapnya. Mendengar hal tersebut, Yakub pun merasa marah dan langsung menampar Jignes. Karena Yakub hanya menyuruh Jignes untuk mengintainya saja. Karena Yakub yakin mereka tidak akan mampu menangkap Rishi. Di sisi lain, saat Rishi berada di sebuah toko, ada sekelompok pria yang akan menangkapnya. Bahkan mereka mengancam akan melakukan kekerasan jika Rishi tidak mau ikut bersama mereka. Mendengar ucapan mereka, Rishi pun bersiap untuk melakukan perlawanan. Dan Rishi pun dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Scene berpindah ke rumah Rishi. Saat itu Rishi telah membungkus mayat Koko dan memasukkan ke dalam bagasi mobilnya karena ia telah berniat untuk membuangnya. Namun saat itu Rishi sangat terkejut melihat Yakub dan anak buahnya datang ke rumahnya. Saat itu Yakub meminta Rishi untuk segera memberikan barang bukti itu kepadanya. Lalu Rishi menjelaskan jika harddisk tersebut telah rusak akibat tembakan yang dilakukan oleh Yakub. वो डेटा मेरे पास नहीं है. बड़ी लंबी फ्लाइट थी ऋषि. Akan tetapi Yakub tidak mempercayainya dan saat bersamaan Kapya datang ke rumah Rishi. Rishi yang khawatir dengan keselamatan Kapya, ia pun mengancam Yakub. Rishi berkata akan membunuh Yakub jika terjadi apa-apa kepada Kapya. Karena Kapya hanya warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Saat itu Rishi mendapatkan pukulan dari belakang oleh anak buah Yakub hingga Rishi pun terjatuh dan pingsan. हमारे बीच में बातें. Singkat cerita, Rishi dan Kapya pun dibawa ke suatu tempat. Saat itu Kapya belum mengetahui siapa Rishi sebenarnya. Lalu Rishi pun mencoba menenangkan Kapya. Rishi berkata jika ia akan segera menyelamatkannya. Saat itu Kapya terkejut melihat Rishi yang bisa membuka borgol hanya menggunakan benda kecil. Lalu mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Saat itu Kapya dibuat terkejut kembali oleh Rishi ketika Rishi membuka pintu mobil dan menyalakan mobil tanpa menggunakan kunci. Lalu Kapya bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena saat itu ia melihat Rishi tidak seperti Rishi yang ia kenal.
Di sisi lain, Yakub marah kepada anak buahnya karena mereka tidak mampu menjaga Rishi, sehingga Rishi dapat melarikan diri. Scene berpindah ke sebuah hotel. Di sana Rishi menjelaskan semuanya kepada Kapya, dan setelah mengetahui kebenarannya, Kapya pun marah. Lalu Rishi berkata, "Aku tak memilih jalan hidupku. Sejak kecil aku sudah di jalan ini. Tak ada yang mengajariku tentang benar dan salah. Karena aku tak punya rumah, tak punya orang tua, dan juga tak punya keluarga." Rishi juga berkata ia datang ke Miami agar ia bisa hidup normal, mempunyai rumah dan juga mempunyai keluarga. Mendengar hal tersebut, Kapya hanya terdiam. Singkat cerita, Yakub dan anak buahnya datang ke hotel tersebut. Melihat kedatangan mereka, Rishi meminta Kapya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Rishi tidak ingin Kapya terluka, karena Yakub dan anak buahnya tidak akan berhenti sebelum mereka menemukan Rishi. Maka dari itu, Rishi memutuskan untuk menemui mereka, karena Rishi harus mengakhiri apa yang telah ia mulai. Singkat cerita, setelah Kapya pergi, Rishi menemui Yakub untuk berbicara secara baik-baik. Setelah itu, Rishi menjelaskan jika ia telah mengetahui isi dari harddisk tersebut. Kemudian Rishi berkata jika Gaurav yang asli telah bekerja sebagai pengelola database di perusahaan senjata. Suatu hari ia menemukan data transaksi ilegal antara politisi India dan perusahaan yang bernilai miliaran rupiah. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Gaurav mencoba mengambil keuntungan dengan menjual informasi tersebut kepada Mishra. Dan jika data itu sampai bocor, maka sudah dipastikan kolonel akan hancur. Dan itu sebabnya kolonel menginginkan data tersebut. Rishi juga memberitahukan jika ia telah berhasil mengembalikan datanya. Namun data tersebut tersimpan di server laptop milik Gaurav yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Akan tetapi mereka tidak akan dapat masuk dengan mudah ke perusahaan tersebut karena sistem keamanannya sangat ketat. Namun mereka masih bisa masuk melalui atap pada gedung tersebut. Lalu Rishi menegaskan kepada Yakub bahwa dari sejak kecil mereka telah dimanfaatkan oleh kolonel. Dengan begitu ia pun mengingatkan jika itu kesempatan terakhir bagi Yakub untuk mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan setelah mendapatkan data tersebut. Singkat cerita, sebelum melakukan misinya, Rishi pergi ke perusahaan tersebut untuk memantau situasi yang ada. Keesokan harinya, Dixit menemui Rishi yang saat itu tidak masuk kerja. Dixit berkata bahwa setelah ia membunuh seseorang, kini hidupnya berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi bukan berarti ia ingin membunuh seseorang lagi. Maka dari itu ia meminta kepada Rishi untuk menjadikannya partner dan memberinya bagian atas apa yang sedang Rishi kerjakan. Karena saat itu Dixit ingin hidup yang penuh tantangan. Mendengar hal tersebut, Rishi sempat menolaknya. Namun karena Dixit yang terus memaksa, akhirnya Rishi memberinya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Keesokan harinya, anggota unit X melakukan misi mereka kembali. Saat itu Yakub dan Rishi berpura-pura menjadi seorang teknisi agar dapat masuk ke gedung tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jignesh dan dua orang lainnya berjaga di luar untuk mengamati situasi. Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, Rishi pun segera masuk ke ruangan server dengan memecahkan kaca yang ada di sana dan menyelinap melalui ventilasi. Namun saat Rishi mencoba untuk melogin ke dalam sistem, hal tersebut telah diketahui oleh petugas keamanan di sana. Dan setelah pergerakan mereka diketahui, Yakub memerintahkan Jignesh agar segera pergi untuk membuat perubahan rencana. Akan tetapi saat Jignesh akan memberikan kunci mobil ke anak buah Yakub, ia hanya melohok karena tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jignesh. Hingga akhirnya kunci tersebut pun masuk ke dalam solokan. Di sisi lain, Rishi terus berusaha melarikan diri dari para petugas yang mengejarnya. Lalu Rishi melompat melalui kaca hingga akhirnya ia pun terjatuh tepat di depan para pekerja bangunan yang sedang beristirahat. Namun karena para petugas masih mengejarnya, Rishi pun terus berlari. Lalu ia masuk ke dalam mobilnya yang saat itu dikendarai oleh Kapya.
Sesampainya di rumah, Risi meminta Kapya untuk menunggunya di atas. Lalu Risi akan memberikan sebuah kode kepada Kapya. Dan jika Risi menyebutkan kode tersebut, maka Kapya harus segera menembak siapa saja yang berada di sana kecuali Risi. Namun saat itu terjadi sedikit perdebatan masalah kode, karena Kapya ingin kode yang keren agar terlihat seperti di film-film. तुम ही बताओ। Something cool like commandos. Let's roll! Tak lama kemudian, Yakub dan anak buahnya tiba di rumah Risi. Dan setelah berhasil mendapatkan harddisk tersebut, Yakub mengarahkan pistolnya ke arah Risi. Lalu ia menembaki beberapa barang yang ada di sana. Dan setelah melihat semua itu, Risi langsung memberikan Kapya sebuah kode. Mereka pun merasa kebingungan dengan apa yang dikatakan Risi. Setelah itu, Kapya muncul dan langsung menembak ke arah mereka. Lalu aksi tembak-menembak pun terjadi. Saat itu, Yakub meminta Risi untuk keluar dari persembunyiannya. Yakub mengancam akan pergi ke atas dan membunuh Kapya jika Risi tidak keluar. Mendengar semua itu, Risi marah dan langsung menembaki mereka semua. Sedangkan Jignes dan anak buahnya merasa ketakutan. Lalu mereka pun kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, pertarungan antara Yakub dan Risi pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Yakub, Risi menyuruh Yakub dan anak buahnya untuk pergi dari tempat tersebut dengan membawa harddisk tersebut dan mobil Koko yang disimpan di garasi Risi. Lalu setelah mereka pergi, Risi menelpon Dixit untuk melakukan tugasnya. Di sisi lain, Yakub baru menyadari jika Risi telah menipunya dengan memberinya sebuah harddisk kosong. Dan ternyata saat Risi kabur dari para petugas, Risi telah berhasil menukarkan harddisk tersebut. Dan saat Yakub akan kembali ke rumah Risi, Dixit dengan kecepatan tinggi langsung menabrak mobil ke arah mobil yang ditumpangi Yakub. Dan hal tersebut membuat para polisi yang ada di sana langsung menghampiri mereka. Dan saat para polisi memeriksa mereka, di sana para polisi menemukan mayat Koko yang telah lama disimpan di bagasi mobil Koko yang dikendarai oleh Yakub. Dan akhirnya Yakub pun ditangkap oleh para polisi. Di sisi lain, Kolonel telah sampai di rumah Risi. Saat itu Risi menelpon Kolonel, lalu Risi mengucapkan selamat tinggal kepada Kolonel. Dan tak lama saat televisi menyala, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Risi dan Kapya berencana untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu Risi memberitahukan jika di dalam akun milik Gaurab terdapat uang sebesar 11 juta dolar. Dan ia juga telah menyiapkan 2 paspor baru untuk mereka. Tak hanya itu, sebagai tanda keseriusannya, Risi memberikan sebuah cincin kepada Kapya. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah melintas di jalur satu arah. Hingga akhirnya polisi pun mengejar mereka. Di akhir film, Dixit terlihat sedang berada di sebuah toko senjata untuk membeli sebuah senjata karena ia merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi seseorang yang hidup dengan penuh kekejaman. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.